Halo teman-teman, Om Swastiastu. Ketemu lagi sama Ibu Dian dari SMP Negeri 10 Denpasar. Hari ini kita akan melanjutkan ya mengenai topik pembelahan meiosis. Silakan disimak. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Kemarin kita sudah membahas mengenai pembelahan mitosis yang menghasilkan 2 sel anakan. Nah, sekarang di pembelahan meiosis ini ada pun ciri-cirinya. Yang pertama, terjadi pada sel kelamin. Yang kedua, mengalami 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga, menghasilkan 4 sel anakan. Yang keempat, jumlah kromosom setengah dari induknya. Dan yang kelima, bersifat haploid. Seperti biasa, pada pembelahan meiosis hampir sama dengan pembelahan mitosis, hanya saja dilakukan 2 kali pembelahan. Seperti biasa, yang pertama ada tahapan interfase persiapan, bisa dilihat gambarnya. Nah, lalu kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu profase 1. Profase 1 itu terdapat 5 subfase. Yang pertama ada leptoten. Leptoten itu di mana butir-butir kromatin membentuk benang-benang kromosom. Ya, bisa diperhatikan gambarnya. Nah, yang kedua, zigoten. Zigoten, kromosom homolog saling mendekatkan diri. Ya, bisa diperhatikan gambarnya. Ya, lanjut. Yang ketiga, pakiten. Pakiten, masing-masing kromosom menggandakan diri membentuk pasangan kromatid yang bersatu di bagian sentromer, sehingga terbentuklah tetrat, yaitu 4 kromatid berada dalam posisi berdampingan. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, subfase berikutnya, diploten, kromatid yang berdekatan saling melilit. Nah, bisa diperhatikan dia saling melilit pasangan kromatidnya. Nah, daerah yang saling melilit ini akan putus, sehingga terjadi yang namanya crossing over atau pindah silang di mana lengan-lengan kromosom homolog akan bertukar tempat. Nah, bisa diperhatikan. Oke, di mana di subfase terakhir, diakinesis. Nah, nukleolusnya hilang, perhatikan gambarnya. Membran inti pecah dan hilang, terbentuklah gelendong pembelahan. Nah, lalu pasangan kromatid bergerak ke bidang ekuator. Ya, bisa diperhatikan gambarnya. Lanjut ke tahap metafase 1, kita mulai dari pembelahan yang pertama ini, dari profase 1, kemudian yang metafase 1, di mana kromosom homolog berpasangan di bidang ekuator. Lanjut di anafase 1, pasangan kromosom homolognya berpisah ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, lanjut di telofase 1, bisa diperhatikan ekuatornya menggenting. Nah, sehingga terbentuklah 2 buah sel anak pada telofase 1. Lanjut, sentromer menggandakan diri, terbentuklah gelendong pembelahan di profase 2. Nah, pasangan kemudian bergerak ke bidang ekuator pada profase kedua. Nah, lanjut di metafase 2, pasangan kromatid berjajar di bidang ekuator. Lalu di anafase kedua, pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Ya, bisa diperhatikan. Lanjut, di telofase kedua, 2 sel yang tadinya menjadi 4 sel di mana ekuatornya menggenting. Terbentuklah sekat pemisah, kromosomnya sudah berada di kutub. Semakin menggenting 2 sel tersebut, terbentuk lagi nukleolus yang tadinya pecah, terbentuk lagi membran inti, dan terdapatlah atau terbentuklah 4 sel anakan yang identik atau sama dengan induknya. Ya, jadi pada pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1,
serta profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 yang menghasilkan 4 sel anakan. Ya, sekian ya penjelasan dari Ibu mengenai pembelahan meiosis. Nah, ini merupakan rangkuman kecil dari pembelahan meiosis, bisa dilihat dari penjelasan yang tadi Ibu berikan. Nah, dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian dari profase 2, metafase 2, dan anafase 2. Serta yang terakhir, telofase 2 yang menghasilkan 4 sel anakan yang identik dengan induknya. Oke, jangan lupa kalian bisa membedakan antara mitosis dan meiosis. Ingat, di subscribe, comment, and like ya. Terima kasih. Sampai ketemu ke materi selanjutnya.